Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan Direktur Napsa Kementerian Sosial Waskito Budi telah hadir di studio kami. Namun sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu suara dari penghuni apartemen Kalibata City berikut. Rasa terganggu karena hampir setiap malam itu sekitar jam 10 atau jam 11 ke atas itu mereka sudah beredar ya Mas ya, beredar. Kemudian harapan saya selanjutnya untuk manajemen apartemen ini sendiri seharusnya lebih dibenahi hal-hal yang seperti itu, karena kalau yang penghuninya yang benar-benar baik dan benar dan bersih kan itu merasa sedikit terganggu dan risih gitu ya. Kalau kadang tuh di lift juga mereka ya berpakaian seperti itu, dan kadang juga bersama kliennya juga yang di lift itu kan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dipertontonkan depan umum gitu. Menurut saya ini harus ada ketegasan dari pengelola apartemen, kemudian dari komunitas masyarakat yang tinggal di sini untuk menolak kegiatan prostitusi di Kalibata dalam bentuk apapun. Karena di sini bukan tempat untuk yang seperti itu. Di sini ada banyak anak-anak, banyak keluarga, ada juga rumah ibadah, ada masjid, ada gereja. Jadi kalau di sini digunakan untuk tempat prostitusi, itu merusak di lingkungan internal sini, juga nanti kesannya masyarakat yang tidak tahu tentang masalah Kalibata, kesannya bahwasanya Kalibata ini tempat prostitusi. Saya sering dengar ya dari teman-teman di sini, mulai dari yang prostitusi di bawah umur sampai prostitusi normal. Kalau menurut saya sih, kita perlu bantuan dari pemerintah untuk memberantas prostitusi ini, terutama yang di bawah umur ya Mas ya. Kalau yang untuk nggak di bawah umur, mungkin untuk di tempat-tempat tertentu, di lokalisasi, itu bisa. Walaupun itu pun sebenarnya sebelumnya kalau sebenarnya secara agama itu. Iya, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan narasumber kita. Mbak Sarah mungkin bisa kasih komentar. Tadi kita lihat sebagian besar mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ada praktik prostitusi di daerah tersebut. Misalnya tadi kita ambil contoh di Kalibata, apartemen Kalibata. Nah, dan juga tadi ada komentar mengenai lokalisasi. Sebenarnya menurut Anda harus dilokalisasi atau dibiarkan seperti ini sekarang? Ini bisa panjang nih, kita waktunya kan sangat terbatas. Tapi memang saya salah satu yang sangat menentang keras ide dari lokalisasi, terutama di Jakarta, karena memang sebenarnya sudah ada perda yang menyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Apakah menjadi penjajah seks komersil sendiri atau menggunakan jasanya. Itu ada di Perda nomor 42 ayat 2, itu ada. Jadi kalau misalkan ada ide dari seorang gubernur yang menyatakan di Jakarta akan diadakan lokalisasi, itu sebenarnya melanggar aturannya sendiri, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang masalah prostitusi, ini yang saya sedih dan saya sayangkan, saya mendengar dari semua, bahkan teman-teman saya pun juga seolah-olah yang ada kalau prostitusi itu dari film Pretty Woman gitu loh. Oh ya sudah, itu memang keputusan mereka sendiri, mereka memang moralnya seperti itu, ya sudah. Sejak kapan kita sebagai bangsa yang sebenarnya dikenal sebagai religius, sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat, menyatakan bahwa hal seperti itu, bahwa perempuan ataupun anak-anak ataupun mohon maaf laki-laki itu biasa-biasa saja dan dibolehkan saja untuk menjual badannya untuk mendapatkan income. Itu sejak kapan? Saya tidak pernah bisa menerima hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita juga melihat prostitusi, kita jangan naif dan mengira bahwa prostitusi tidak ada hubungannya dengan yang namanya perdagangan orang. Apalagi kalau berhubungan dengan tadi sudah ada mengatakan, oh ini underage, bawah umur. Kalau di undang-undang kita sudah punya undang-undang tindak pidana perdagangan orang, itu menyatakan bahwa siapapun di bawah 18 tahun, ini international protocol, international agreement yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, di bawah 18 tahun, kalau ada yang mengeksploitasi, tidak peduli itu dia mau atau tidak, itu masuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang.
Nah, ini yang harus dimengerti, dan kita sebagai komunitas kalau kita memang tahu itu terjadi, kenapa kita diam-diam saja? Hanya karena mereka moralnya seperti itu. Sejak kapan ada umur 8 tahun 10 tahun mengatakan saya mau jadi prostitut kepada ibunya? Nggak pernah. DPR sudah melakukan apa dalam hal mungkin bentuk produk legislasi untuk merealisasikan kita yang sudah ada. Ini yang saya maksud. Kita ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Kita ada undang-undang KDRT. Kita ada undang-undang seperti itu semua. Yang memang kita sayangkan bahwa sepertinya belum terlalu baik implementasi dari undang-undang tersebut. Memang ada satu yang ingin saya perjuangkan secara pribadi, yaitu undang-undang untuk khususnya untuk prostitusi. Ini kita sudah ada undang-undang anti pornografi. Kenapa kita tidak membicarakan tentang awal dari ini semua? Indonesia sekarang dilihat sebagai destinasi di dunia, ini di Asia, sebagai nomor 1 di Asia untuk child sex tourism sekarang. Karena Thailand gugus tugas untuk tindak pidana orang sudah sangat baik. Nah, sekarang di Indonesia kita mau seperti apa? Namun satu hal yang harus saya jelaskan, bahwa kalau kita bicara tentang tindak pidana, mohon maaf, kalau kita bicara tentang anti prostitusi, jangan kita pidanakan korbannya. Karena kebanyakan dari mereka tidak memilih untuk melakukan pekerjaan tersebut, apalagi kalau kita bicarakan bisnis prostitusi yang dijalankan oleh mafia atau sindiket, yang dimana mereka pasti berhubungan dengan perdagangan orang. Itu eksploitasi situasi ekonomi dari masyarakat. Jadi kita sudah tangkap bahwa dari DPR sendiri sebenarnya sekarang juga sudah ada undang-undangnya, hanya implementasinya yang tidak dilaksanakan dengan baik. Dan kita harus menambahkan satu lagi undang-undang. Nah, mungkin Pak Budi sendiri dari Kementerian Sosial bagaimana? Tadi dikatakan implementasinya kurang baik. Nah, pemerintah sendiri bagaimana memandangnya? Sebenarnya kami sudah sependapat dengan Mbak Yayu tadi ya. Kementerian Sosial kita sudah mulai bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kita tutup beberapa prostitusi. Doli pun dari pemerintah daerah dan masyarakat di sana sudah kami tutup. Jadi dari pemerintah daerah dia mencoba dan masyarakat di sana bahwa ini tidak sesuatu menguntungkan, dan perkembangan ke anak sangat menyedihkan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kekuatan negara itu ada di perempuan, di wanita, di keluarga. Nah, ini yang sangat menyedihkan sekali Mbak di sini ya. Kita mencoba untuk pemberdayaan para teman-teman yang saudara-saudara kita yang ya istilah tanda kutip sebagai PSK. Saya sependapat lagi bahwa bukan pilihan, dan kebetulan saya pernah menjadi pimpinan di panti, di rumah perlindungan wanita. Itu sangat menyedihkan sekali, Mbak. Tapi realitanya ketika lokalisasi dan beberapa tempat ini juga ditutup, justru menjamur, dan yang menjadikan ini adalah tempat hunian. Saya juga setuju yang dikatakan oleh Mbak Saraswati tadi, bahwa memang bukan pilihan, tidak ada yang mau, dan sebetulnya bukan diinginkan penghuni di situ yang bukan pengguna atau penyedia jasa juga. Tapi apa yang bisa dilakukan sementara ini terjadi di depan matanya? Bagi saya sendiri, mohon maaf ini saya mau karena saya sudah menjelaskan juga di beberapa acara lain bahwa kita harus ke akar permasalahannya, dan saya setuju dengan Ibu Kofifa sebagai Menteri Sosial. Kami berdua sudah bicara dengan kepala-kepala dinas sosial yang menangani hal ini di seluruh Indonesia, bahwa kalau misalkan kita tidak mengentaskan atau kita directly ke akar permasalahan, yaitu apa? Pasti hubungannya itu kemiskinan juga. Karena kalau mereka ada lapangan pekerjaan di mana mereka tidak, siapa sih yang mau untuk mereka malu pulang ke rumah, nggak memberitahukan kepada keluarganya kerja sebagai apa? Pasti tidak seperti itu. Apalagi kalau mereka punya anak-anak, what kind of legacy apa yang mereka mau berikan kepada anak-anak mereka? Ini akar permasalahannya pasti adalah kemiskinan, salah satunya. Kalau kita bicara tentang yang moralnya, memang itu harus balik lagi pendidikan, dan balik lagi memberikan mereka harapan bahwa ada masa depan yang jauh lebih baik. Dan tentunya masalah juga yang harus kita hadapi bersama-sama adalah peran media juga untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, bahwa materialisme, money doesn't bring happiness, uang tidak memberikan kebahagiaan. Dan mohon maaf juga, tadi saya sebut pretty woman, ini pretty woman kompleks itu seakan-akan kalau misalkan saya dapat orang yang kaya gitu ya, mungkin salah satu klien saya bisa jadi orang yang kaya, itu saya bisa menikah dan langsung. Apalagi mental, mohon maaf, anak-anak muda Indonesia, saya tahu, saya pernah ini melihat teman-teman saya yang seolah-olah kalau pacaran dengan orang bule ya, itu dia punya banyak duitnya. Kebanyakan yang datang ke sini justru mencari pekerjaan karena mereka nggak punya pekerjaan di rumah. Inilah ada beberapa masalah sosial yang tadi juga sudah kita bahas dengan Ibu Titi di segmen sebelumnya ya, bahwa ada kemiskinan, konsumerisme, materialisme, akses terhadap informasi dari internet dan sebagainya.
pertanyaannya. Ibu Titi setuju tidak kalau tentu saja kita harus membahas suatu permasalahan itu dari akarnya. Tapi kemiskinan ini kan sebuah agenda yang panjang dan butuh beberapa generasi bahkan puluhan tahun untuk pemerintahan mengentaskannya. Sambil melakukan itu, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan prostitusi ini? Kalau tadi kan Mbak Saraswati dan Pak Waskito lebih cenderung ke tidak mau melokalisasi terjadinya praktek-praktek ini. Karena memang sekarang ini yang seperti Doli tadi Bapak katakan, kemudian ditutup, itu kan sekarang kemudian pindah ke daerah lain, banyak yang datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta, pindah ke Jakarta, sekarang jumlahnya membludak di Jakarta itu. Karena kami sudah mengundang juga Germo, gitu yang agennya juga kita undang, dan nanti akan ada suatu kegiatan yang kita lakukan buat para PSK ini gitu, dan mereka memang banyak yang hampir mungkin 75% itu alasan adalah ekonomi. Itu alasan yang klasik. Tetapi memang kalau dilihat ekonomi apa? Karena menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana adik saya sekolah dari saya, bagaimana ibu saya yang ditinggal oleh ayah saya, sehingga saya ketika remaja yang saya jual adalah diri saya, karena saya tidak punya pendidikan. Nah disinilah konsistensi pemerintah dalam memberikan pendidikan, itu yang harus kita upayakan, bagaimana betul-betul memang dana yang sekarang itu sekian paling besar itu untuk pendidikan, tersalurlah untuk pendidikan. Jangan sampai di pendidikan itu justru korupsinya lebih tinggi. Karena dalam keluarga itu mungkin saya kurang setuju dengan Bapak itu, bahwa perempuan yang tanggung jawab tidak. Ayah punya tanggung jawab, disitulah kemitraan, bukan sejajar. Saya selalu mengatakan bukan sejajar antara ayah dan ibu, tapi mitra. Mitra dalam apa? Mitra dalam memanajemen keluarga, mitra dalam memberikan peran-peran keluarga, bagaimana peran ayah, bagaimana peran ibu, bagaimana peran anak. Ketika keluarga ayah ibu itu berpisah, kemudian konflik cerai, ini pasti anak akan menjadi korban. Nah, bagaimana kalau kemudian anak itu menjadi asuh kepada ibu, tentu ibu punya peran sebagai ayah. Nah, ini yang harus kita berikan kekuatan ibu sebagai ayah mendidik, bukan ibunya malah pergi kemana-mana. Ketika sama ayah, hak asuhnya juga ayah juga begitu, bukan malah mencari pacar ini. Nah, inilah yang terjadi di dalam fenomena sekarang ini seperti itu. Karena isinya kan kalau ayah bawahi di sini bahwa komunitas kita atau keluarga itu dukungannya sangat diperlukan. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk bisa membantu misalnya meminimalisir kejadian seperti ini lagi di masa akan datang. Kita akan sambung lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan kembali usai jeda berikut.